Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Nur Sakinah Nasution. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik atau sharing ilmu terkait dengan demam. Yang pertama, dari definisi demam itu sendiri. Demam adalah suatu reaksi tubuh yang diakibatkan karena adanya paparan, baik itu virus ataupun bakteri. Demam ini bukan suatu diagnosa daripada penyakit, melainkan demam ini adalah suatu gejala daripada penyakit. Jadi di bagian tubuh kita itu ada yang namanya hipotalamus, di mana hipotalamus ini berfungsi untuk mengontrol atau mengatur suhu tubuh. Jadi ketika ada paparan virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis hipotalamus tersebut akan menaikkan suhu tubuh, di mana gunanya adalah agar timbul respon terhadap tubuh untuk melawan virus atau bakteri atau paparan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian bagaimana caranya kita mengatur atau mengukur suhu tubuh itu sendiri. Jadi kita bisa mengukur suhu tubuh dari 4 organ. Yang pertama bisa dari telinga, kemudian bisa dari mulut, bisa dari dubur, dan juga bisa dari ketiak atau aksila. Nah, di antara keempat organ ini nilai normalnya itu berbeda-beda tergantung di mana kita mengatur atau mengukur suhu tubuh tersebut. Contohnya, yang paling lazim digunakan sih kalau kita mengukurnya di bagian aksila atau di bagian ketiak. Normalnya suhu tubuh itu berkisar antara 36 sampai 37,5. Jadi di atas suhu di atas 37,5 maka dikatakan itu sudah demam. Kemudian lanjut, kalau kita mengukurnya di bagian mulut, itu suhunya nilai normalnya berkisar di antara 36 sampai 38,2 derajat Celcius. Kemudian jika di di dubur itu suhu normalnya di 35 sampai di 37,5 derajat Celcius. Kemudian kalau di telinga itu di normalnya suhunya di antara 35 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian penyebab demam itu sendiri. Apa penyebab demam? Penyebab demam itu bermacam-macam. Yang pertama bisa dari paparan suatu virus atau suatu bakteri, atau kita kelelahan, kita kurang cairan, atau kita terpapar sengatan matahari yang hebat, itu juga bisa terjadi demam. Atau ada suatu tanda dari suatu penyakit kanker, itu juga bisa menyebabkan demam. Kemudian pertolongan pertama pada demam di rumah itu apa saja? Jadi kita bisa, yang pertama, banyak minum air putih. Tujuannya apa? Ketika kita minum banyak air putih, maka suhu tubuh bisa keluar lewat keringat. Kemudian yang kedua, boleh kita mengkonsumsi obat-obatan penurun demam seperti misalkan paracetamol. Kemudian yang ketiga, banyak makan. Kenapa banyak makan? Karena peningkatan suhu tubuh diiringi juga dengan perlunya banyak energi, sehingga diimbangi dengan banyak makan untuk mengimbangi suhu tubuh yang naik. Kemudian yang terakhir, bantu dikompres dengan air hangat, dan juga bantu cairan keluar. Itu tubuh jangan ditutup dengan pakaian yang tebal, tapi kalaupun kedinginan, karena kalau demam itu kan rasanya menggigil, kedinginan, itu ditutup dengan selimut ataupun pakaian yang tipis. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan kita harus ke dokter atau harus ke klinik terdekat untuk pertolongan lanjutan? Yang pertama, jika demam tidak turun selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, jika kita sudah minum obat-obatan penurun demam tapi demam ini tidak turun-turun gitu. Nah, artinya kita harus segera melakukan pertolongan lanjutan untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga, jika terjadi keluhan seperti gangguan bernafas, sesak nafas, pada bayi biasanya disertai kejang, kemudian gelisah, penurunan kesadaran. Nah, itu kita harus segera melakukan
pertolongan itu kita harus segera datang ke klinik terdekat. Nah, pada saat nanti kita ke fasilitas kesehatan untuk menemui dokter, maka yang pertama itu dokter akan menganamnesa atau bertanya terkait dengan keluhan demam. Yang pertama, demamnya itu mulai dari kapan, sudah berapa lama gitu. Kemudian yang kedua, demamnya ini polanya seperti apa, apakah terus-terusan panasnya atau dia ada polanya naik turun gitu, misalkan paginya turun kemudian menjelang malam naik, itu akan ditanya. Kemudian yang ketiga, keluhan lain selain demam apakah ada, contohnya misalkan apakah ada mual, apakah ada muntah, apakah disertai juga dengan diare, apakah disertai juga dengan lemas atau keluhan yang lain, itu pasti akan ditanyakan oleh dokter. Kemudian selanjutnya apa setelah dianamnesa? Maka dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan laboratorium. Jadi kita akan melihat fungsi dari tubuh kita, itu dilihat dengan memeriksakan pengambilan darah. Kita bisa lihat di situ nanti ngecek darah, dicek darahnya, maka akan terlihat penyebab daripada demam ini dari mana, apakah karena virus kah, atau karena bakteri kah, atau dari hal yang lain, itu akan terlihat. Demikian bincang sehat kali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah demam dan pertolongan pertama di rumah seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgahnya jangan lupa beli kuaci. Sekian bincang sehat kali ini. Lain waktu kita sambung lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. And please subscribe our channel.